warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang isu-isu penting dalam bidang perangkat lunak dan game. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan pengertian, manfaat, serta dampak dari masing-masing hal tersebut. Yang pertama, kita bahas tentang game. Game adalah permainan digital yang dibuat untuk hiburan. Siapa di sini yang suka main game? Pasti banyak ya. Game juga punya dampak negatif dan positif. Berikut dampak positifnya. Yang ke-1, memicu aktivitas osah otak. Yang kedua, melatih sportivitas. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Yang keempat, melatih kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari bermain game. Di antaranya, yang ke-1, memiliki resiko terhadap kesehatan mata. Yang kedua, menurunnya daya konsentrasi. Yang ketiga, memberi gangguan motorik. Lalu, bagaimana mencegah agar bermain game tidak menjadi kecanduan? Beberapa cara ini bisa diterapkan saat bermain game. Yang ke-1, mengatur atau memberi batasan waktu. Yang kedua, melakukan pendampingan pada anak. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang kreatif dan menyenangkan bersama anak, agar anak tidak selalu bermain game. Yang keempat, menerapkan aturan yang disepakati bersama, lengkap dengan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Yang kedua, ada IoT. Yang dikenal dengan IoT adalah istilah yang sangat penting kalian dengar. IoT kemungkinan semua benda yang ada di sekitar kalian terhubung ke perangkat lain dan saling berkomunikasi, bertukar data, dan bisa mengontrol suatu alat dengan adanya sensor dan koneksi internet. IoT dapat menimbulkan beberapa dampak, di antaranya yang ke-1, meningkatkan ekonomi. Yang kedua, terjadi perubahan pada standarisasi ataupun kebiasaan dari sebuah perusahaan, dari konvensional ke penerapan IoT. Yang ketiga, karena selalu terhubung ke internet, maka perlu dikondisikan keamanan, penggunaan, dan penyimpanan data. Yang keempat, kurang memadainya komunikasi antar beberapa teknologi yang terkait dengan IoT. Yang kelima, penggunaan IoT akan membutuhkan penyimpanan data yang sangat besar dan bisa menggunakan big data. Hanya saja diperlukan energi yang sangat besar untuk mengoperasikannya. Yang keenam, bisa terjadi kekacauan sistem jika terjadi kesalahan dalam penggunaan IoT. Selain dampak di atas, ada beberapa dampak lain yang ditimbulkan dalam penerapan IoT ini secara positif. Di antaranya, pekerjaan yang dilakukan bisa menjadi lebih efisien, lingkungan sekitar bisa lebih bersih, terlahirnya beberapa bisnis baru seperti penggunaan sensor dan kamera, dan kemungkinan lahirnya pengetahuan baru. Dampak negatif lain yang ditimbul di antaranya terjadi PHK dan semakin maraknya pencurian atau pembobolan data. Yang ketiga, ada cloud computing. Kalian pasti sudah sering mendengar istilah cloud computing, atau mungkin kalian tidak sadar bahwa saat ini kalian sedang menggunakan cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah penggunaan teknologi komputer yang dikombinasikan dengan pengembangan teknologi berbasis internet. Yang dimaksud awan di sini merupakan metafora untuk internet yang umum digunakan untuk memvisualisasikan atau menggambarkan jaringan komputer dan internet. Cloud computing ini biasanya digunakan untuk menyimpan dan mengakses data internet. Ini beberapa kelebihan cloud computing, di antaranya yang ke-1, biaya yang digunakan akan lebih hemat. Yang kedua, adanya kemudahan dalam melakukan manajemen bisnis. Yang ketiga, memudahkan kalian mengaksesnya dimanapun dengan perangkat smartphone. Yang keempat, kapasitas untuk menyimpan data hampir tidak terbatas. Yang kelima, software bisa berintegrasi secara otomatis. Yang keenam, tersedianya fitur untuk backup data dan pemulihan data. Masih ada keuntungan lain yang bisa kalian dapatkan dan rasakan saat menggunakan cloud computing ini.
Selain keuntungan di atas, ada juga hal-hal yang harus kalian ketahui sebagai sebuah tantangan dalam menggunakan cloud computing. Di antaranya, yang ke-1, risiko keamanan yang harus kalian pahami saat akan membagikan informasi penting dan sensitif kepada pihak ketiga, yaitu penyedia layanan cloud computing. Yang kedua, terjadinya koneksi internet lambat, perawatan rutin dari penyedia layanan. Yang ketiga, adanya pengguna yang memerlukan biaya yang cukup mahal. Yang keempat, ada information technology. Sudah tidak asing dengan istilah information technology, atau dalam bahasa Indonesianya teknologi informasi. Manusia banyak sekali terbantu dan dimudahkan oleh TI ini. Di antaranya membantu dalam membuat, menyimpan, melakukan perubahan dalam informasi, dan mengkomunikasikannya serta menyebarluaskan informasi. Ini selalu dikaitkan dengan komputer dalam melakukan pengolahan informasinya dan juga berkaitan dengan penggunaan alat atau perangkat yang saling berkomunikasi. Ini juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan juga sebagai transmisi. Penggunaan dan perkembangan ini akan memberikan beberapa dampak. Di antaranya, yang ke-1, kalian yang memiliki kemampuan teknologi yang tinggi akan lebih mudah memperoleh dan mengakses informasi, sehingga akan kaya informasi. Yang kedua, penyebaran informasi dan arus data yang cukup tinggi, bahkan bisa melintas geografis, bisa menjadi sesuatu yang mengancam stabilitas keamanan suatu negara. Yang ketiga, penyalahgunaan hak cipta dalam informasi elektronik, misalnya pengkopian kode program tanpa izin pemiliknya. Yang keempat, sensor informasi perlu dilakukan karena tidak semua informasi bisa disebarluaskan. Pemerintah harus bisa membuat peraturan atau menyensor penyebaran informasi di kalangan masyarakat. Berikut cara mencegah penyalahgunaan information technology meliputi beberapa hal, di antaranya yang ke-1, gunakan kata sandi yang unik dan sulit ditebak untuk mengakses perangkat dan akun online. Yang kedua, aktifkan autentifikasi 2 faktor untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan. Yang ketiga, pastikan perangkat lunak dan aplikasi selalu up-to-date untuk menghindari kerentanan keamanan. Big Data. Seperti yang telah disebutkan sepintas sebelum ini, Big Data merupakan kumpulan data yang volume ataupun kecepatannya sangat tinggi, sehingga sulit untuk disimpan, diproses atau dikelola, dan dianalisis. Hanya menggunakan basis data yang konvensional ataupun menggunakan alat pemroses data. Banyak sekali data yang diproses dan dihasilkan setiap harinya, bahkan setiap menitnya. Dari penggunaan teknologi saat ini, baik itu data berupa konten, video, gambar, panggilan telepon, pengunjung laman web, atau pengguna aplikasi. Big data ini sangat berpotensi mendukung sebuah aplikasi yang menggunakan data menjadi lebih cerdas. Ciri khas dari big data ini dikenal dengan istilah 5V, yaitu yang ke-1, volume, yang kedua velocity, yang ketiga variety, yang keempat veracity, yang kelima value. Lalu bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari big data? Berikut ini beberapa kelebihan dari big data. 1. Bisa digunakan untuk melakukan analisis tren pasar. Yang kedua, kegagalan yang terjadi bisa diketahui secara real time. Yang ketiga, anomali yang terjadi dalam suatu proses bisnis dapat diketahui dan dideteksi. Yang keempat, lebih hemat waktu dan biaya dalam